Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah senang sekali jika kita memujinya. Allah suka sekali jika kita senantiasa memuji Allah. Minimal di dalam salat kita berulang-ulang dalam surat Al-Fatihah misalnya, kita memuji Allah minimal kurang lebih 17 kali. Kita menyebut dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji miliknya Allah, Rabb semesta alam. Kemudian tadi imam ketika bangun dari ruku membacakan satu kalimat Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi siapapun hamba yang memujinya. Kemudian serentak semuanya menjawab dengan kalimat Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, kami memujimu. Ya Allah Tuhan kami memujimu. Dan Allah juga sangat tidak suka kepada orang-orang yang ingin dipuji, ingin mendapatkan pujian, karena pujian itu hanya untuk Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi segala puji miliknya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengkategorikan orang yang ingin dipuji itu sebagai orang yang berbuat syirik. Inni akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Di antara yang paling saya takutkan itu adalah syirik kecil. Wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan ar-riya. Orang yang ingin terlihat, orang yang ingin mendapatkan pujian. Allah menganggap celaka orang-orang yang salat. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang di dalam salatnya ingin terlihat orang lain. Bahkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, nanti orang-orang yang syirik, yang beribadah kepadaku tapi ingin juga mendapatkan pujian, sanjungan dari yang lain, syirik kepada yang lainnya, taraktuhu wa syuraka'ah, saya tinggalkan dia. Allah juga melalui lisan Rasulullah SAW tidak suka kepada orang yang suka memuji-muji, karena hakikat pujian itu miliknya Allah. Kalau kita muji orang maka harus kita dahulukan dengan kalimat Masya Allah, Alhamdulillah. Sehingga Rasulullah mengatakan uhsut turab alal maddahin, taburkan pasir ke wajahnya orang-orang yang suka memuji. Karena memang keterpujian-keterpujian kita semuanya ada karena Allah menempelkan, dan keterpujian itu semuanya sifatnya sementara. Maka mudah-mudahan Allah menggolongkan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memujinya.
Dan kelak kalimat alhamdulillah ini benar-benar kita mendapatinya di dalam catatan amalan kita. Salatullah wassalamuhu, kita senantiasa berupaya untuk mengucapkannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang terpuji, dan pujian itu memang layak untuk beliau. Karena itulah tidak hanya kita mengenal dari sisi makna nama Nabi Muhammad orang yang terpuji, tetapi keterpujian itu kemudian diabadikan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kajian Riyadhus Shalihin kita masuk di bab takwa. Kemarin kita bahas ayat-ayat tentang ketakwaan. Salah satu diantaranya adalah firman Allah yang senantiasa diulang-ulang oleh khatib dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Adapun hadis yang sudah kita bahas itu kemarin hadis pertama, ketika ada seorang sahabat sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi akram, atau man akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia? Maka jawaban pertama yang dijawab oleh Rasulullah adalah atqahum lillah, orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita memuliakan orang, kita pasti memuliakan karena casingnya atau karena apa yang menempel kepadanya. Itu bagian dari sisi manusiawi yang sebenarnya kita harus jauhi, Pak. Kalau ada orang terkenal, kita itu memuliakan karena dia terkenal. Atau ada orang yang punya jabatan tinggi, itu rebutan untuk ambil kamera, mengabadikan momen terbaik. Itu sisi manusiawi yang sebenarnya kita harus jauhi. Kenapa? Karena pandangan kita harus selaras dengan pandangan Allah, bahwa orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Yang repot, takwa ini tidak bisa kita ukur. Karena kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, takwa itu dalam dada. Bagaimana ukuran kita? Ukuran kita sederhana. Nahnu nahkumu bidzawahir. Kita menghukumi orang bertakwa itu dilihat dari perilakunya, ibadahnya kepada Allah, bagaimana kesehariannya. Ketika orang itu benar-benar menjalankan syariat, maka orang itu adalah orang yang bertakwa, dan orang itu adalah orang yang mulia. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, ya Rasulullah, laisa an hadza nas'aluk. Wahai Rasulullah, saya bukan itu yang saya maksud. Kata Rasulullah, fa Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah. Kalau begitu, kalau kamu tidak mau jawaban yang pertama, maka jawaban yang kedua. Orang yang paling takwa ditinjau dari nasab, yaitu Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf ini anaknya seorang nabi, ibnu nabiyillah, ibnu nabiyillah. Jadi Nabi Yusuf ini anaknya Nabi Yakub, Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak, Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Jadi kadang ukuran kemuliaan juga diukur karena nasab. Dan nasab yang di sini yang dimaksud karena nasab kenabian. Tidak ada nabi ditinjau dari nasab
mulianya melebihi Nabi Yusuf. Karena beliau nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, kakek buyutnya juga nabi. Kalau Nabi Muhammad kan ayahnya bukan seorang nabi. Nabi Ibrahim ayahnya juga bukan seorang nabi. Itu kalau ditinjau dari nasab. Kemudian sahabat ini juga tidak mau jawaban itu. Laisa an hadza nas'aluk. Ya Rasulullah, saya juga bukan tanya itu. Maka kemudian Rasulullah bertanya, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni? Apakah yang kamu maksud adalah orang-orang dari kalangan Arab? Kemudian Rasulullah mengatakan, hiyaruhum fil jahiliyah, hiyaruhum fil Islam idza faquhu atau idza faqihu. Kalau yang kamu maksud adalah orang-orang Arab, maka orang Arab yang paling mulia adalah orang yang mulia ketika waktu jahiliyah, kemudian dia akan tetap mulia ketika masuk Islam kalau dia paham syariat Islam. Jadi bukan karena Arabnya, tapi karena paham terhadap syariat Islam. Ini agar kita juga selektif, Pak. Kadang ada penisbatan yang kemudian kita tidak memandang dari sisi pahamnya terhadap agama, dari sisi mengamalkan terhadap agama. Misalnya begini, ada orang yang dianggap keturunan habaib, lalu kita berlebihan memuliakannya. Kalau dia paham agama, dia mengerti persoalan agama, dia menjalankan syariat, maka kita harus memuliakan. Kadang-kadang orang begitu ada seseorang yang karena nisbat kepada orang tuanya dianggap punya nasab yang baik, kemudian orang ini tidak mengerti syariat, tidak menjalankan agama, bahkan menyimpang, lalu ada semacam tabrir, pembenaran, sehingga perilaku menyimpangnya dianggap helap. Omong gak setan apa kasakan helap. Padahal Rasulullah memberikan kait, pengecualian, yaitu idza faqihu, kalau mereka paham agama. Kemudian hadis yang akan kita bahas, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, innad dunya hulwatun hadiratun. Dunia itu lezat. Dunia itu lezat dan hijau. Wa innallaha mustakhlifakum fiha. Dan Allah mengangkat kalian menjadi khalifah, atau Allah memilih kalian untuk menjadi figur terbaik di dunia. Fayundaru, lalu kalian dilihat, dipantau oleh Allah, kaifa ta'malun, bagaimana kalian beramal. Fattaqud dunya, maka takutlah kalian terhadap dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian terhadap perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israil, karena sesungguhnya fitnah di antara fitnah awal yang terjadi pada Bani Israel, kanat fin nisa, adalah karena mereka tidak bisa menghadapi fitnah perempuan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bagi kita bahwa kehidupan dunia ini lezat atau manis, nikmat. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang menganggapnya dunia ini sebagai tujuan. Orang-orang yang beriman kepada Allah, di dalam riwayat yang lain
Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dunya sijnatun lil mu'min. Dunia ini penjaranya bagi orang beriman. Wa jannatun lil kafir, tapi surganya bagi orang kafir. Artinya dunia ini akan senantiasa membuat orang terlezat-lezat dengannya. Makanya ketika seseorang diberikan satu nikmat dunia oleh Allah, karena lezat, karena nikmat, itu ingin lagi. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis sebelumnya kita bahas, "Lau yu'ta ibnu Adam wadiyan minad dahab." Seandainya anak Adam diberikan satu lembah emas, maka mereka akan menginginkannya lagi. Kalau diberikan 2 lembah emas, mereka juga akan menginginkan lagi. Sampai apa kata Rasulullah? Wala yamla'u fahu illa at-turab. Manusia tidak akan pernah merasakan puas terhadap dunia ini sampai mulutnya ditutup dengan tanah. Artinya sampai mati. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, ini menunjukkan bahwa dunia penuh dengan tipu daya. Dunia ini penuh dengan tipu daya. Karena itu kalimatnya, dunia ini lezat dan hijau. Mun jandeng matura mun pon nang alepese mata nih pas biru. Jadi semua dilupakan gara-gara uang. Kadang dia lupa kepada saudaranya yang satu darah gara-gara dunia. Nggak jarang Pak kita temukan berita, dengar, atau mungkin kita menyaksikan kakak membunuh adiknya gara-gara apa? Warisan. Hijau. Sehingga biasanya kita ini kalau ke tempat-tempat yang hijau itu menarik. Karena itu sekarang ini yang banyak galau akan hijaunya Saudi itu orang Indonesia. Orang Indonesia takut betul. Takut karena apa? Itu tanda kiamat. Rasulullah diutus itu sudah tanda kiamat. Yang repot kan tanda kiamatnya sudah banyak, ibadahnya tidak berubah, Pak. Ini yang repot. Cuma takut saja, ngeri kayak. Ini kan gak sesuai. Orang Saudi sekarang, kalau kita perhatikan di media sosial, itu banyak yang selfie di gurun-gurun yang menghijau itu. Kenapa? Karena hijau dipandangnya sebagai sesuatu yang indah. Karena memang kalau kita ke tempat-tempat yang hijau itu, rihla, rekreasi, biasanya kan nyari tempat yang hijau-hijau. Nah, dunia seperti itu. Dunia seperti itu. Padahal kalau kita pikir, harusnya orang Saudi sedih duluan. Orang-orang di Arab, di Jazirah Arab, tidak cuma Saudi, harusnya mereka sedih duluan. Karena mereka lebih jelas menyaksikan tanda hari kiamat. Yang yatatawaluna fil bunyan, yang sebelumnya mereka adalah pengembala kambing, itu kalau kita tafsirkan betul-betul, itu terjadinya di Jazirah Arab. Sebelum runtuhnya kedaulahan Turki Utsmani, di sana mereka tidak berpakaian yang orang Arab kampung itu, dan mereka mengembala kambing. Tapi kemudian keadaan berbalik, ditemukan kekayaan alam. Kata Rasulullah, inni akhafu ma akhafu alaikum barakat idza fataha atau idza futiha barakatul ard. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang saya takutkan juga kata Rasulullah, ketika keberkahan bumi dibuka, tambang, emas dan segala macam yang terkandung di bumi itu. Karena apa? Orang nanti banyak
melalaikan Allah, nanti akan berebut itu. Jadi diperebutkan. Nah, tanda sebelumnya terjadi di sana juga, yatatawaluna fil bunyan. Banyak orang-orang Indonesia yang ketika berangkat umrah atau haji, begitu lihat bangunan tinggi-tinggi, tuh para kiamat. Kayaknya sudah hampir ini kiamat. Kenapa? Karena mereka berlomba-lomba meninggikan Menara Al-Burj. Itu kan luar biasa tingginya, berapa ratus meter itu. Dulu kan tertinggi masih Petronas. Ini sebentar lagi mau disaingi sama Saudi ini. Mau buat yang lebih tinggi daripada Menara Al-Burj. Jadi lantai bagian, beberapa lantai, berapa puluh lantai ke atas itu sudah di atas awan. Itu juga tanda kiamat. Tapi kita kan, ya alhamdulillah, misalnya muncul rasa takut, kemudian ibadahnya meningkat, karena memang ya kiamat dekat. Kiamat sudah dekat. Tapi Pak, yang perlu paling kita takutkan itu adalah apa? Kiamatus sughra, kiamat kecil ini. Itu nggak nunggu sangkakala itu. Itu yang ditakutkan. Kembali pada tema kita. Jadi dunia ini hulwatun hadiratun, khadiratun, lezat, nikmat, dan warnanya hijau. Tapi kata Rasulullah, pelajaran yang ketiga, bukan persoalan itu, karena itu adalah ujian. Yang harus kita sadari, wa innallaha mustahlifakum fiha. Tapi Allah menjadikan kalian, dipilih kalian untuk menjadi khalifah di muka bumi, di dunia ini. Artinya kita ini harus menjadi makhluk Allah yang bisa mengelola dunia ini. Tentunya untuk ketaatan kepada Allah. Makanya ketika orang keluar dari tujuan, sebagaimana di awal-awal surat Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi mengelola dunia ini dalam rangka bertaat kepada Allah. Tetapi kalau sudah keluar dari tujuan ini, apa yang terjadi? Kita dianggap lebih manusia dianggap lebih parah daripada binatang. Lahum qulub, punya hati, la ya'qiluna biha, tapi tidak mau mikir. Lahum adhan, punya telinga, la yasma'una biha, tapi tidak mau mendengar. Lahum a'yun, punya mata, la yubsiruna biha, tapi tidak mau melihat. Kenapa? Karena keluar dari tujuan untuk menjadi khalifah. Kemudian yang seterusnya, Rasulullah SAW, karena dunia yang seperti itu ujiannya, cobaannya bagi kita, maka Rasulullah kemudian menyebutkan fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah terhadap perempuan. Ini ada unik. Dari awal, di awal hadis, di kalimat-kalimat awal, Rasulullah menyebutkan tentang dunia dan cobaannya. Tetapi di sini disebutkan secara khusus tentang perempuan. Ini khususnya khitabnya bagi bapak-bapak. Takutlah pada dunia, maksudnya takut bukan kita lari, tidak. Jadikan dunia ini sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah menyuruh kita dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan lupakan nasibmu, jangan lupakan bagianmu di dunia. Kenapa unik? Karena disebutkan wattaqun nisa, takutlah kalian terhadap perempuan. Maksudnya takut pada perempuan, takutlah terhadap fitnah perempuan. Kenapa? Di sini disebutkan karena di antara fitnah-fitnah yang menyebabkan Bani Israel terlaknat itu karena mereka tidak sanggup menghadapi fitnah perempuan. Jamaah yang dimuliakan Allah, di surat Yusuf, ketika Zulaikha itu menggoda Yusuf, dan yang bersalah itu jelas Zulaikha,
Tapi yang masuk penjara Nabi Yusuf. Ini katanya kasus yang sekarang tidak selesai-selesai itu Pak. Katanya juga sebagian analisis mengatakan itu karena faktor perempuannya. Ketika kemudian telah ditemukan bukti bahwa yang terkoyak bajunya di bagian belakang, maka yang salah adalah Zulaikha, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu dahsyat, besar sekali. Jadi tipu daya perempuan itu dahsyat. Ini masih sifatnya umum, baik perempuan yang sudah dinikahi, lebih-lebih perempuan yang non mahram. Perempuan yang sudah dinikahi misalnya, kita banyak menemukan salah satu motif seorang suami berbuat jahat itu karena permintaan dari istri. Pengen gramannya yang lebih berat lagi, pengen lagi. Akhirnya apa? Suaminya tidak tahan, akhirnya harus merelakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Banyak. Makanya menjadi seorang laki-laki, salah satu cobaan terbesarnya dalam hidup adalah ketika menghadapi fitnah perempuan. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan ad-dunya mata. Dunia ini adalah perhiasan. Wa khaira mata'iha al-mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang salihah. Karena kalau perempuan yang tidak salihah bahaya sekali. Bahaya sekali. Dan rata-rata laki-laki itu paling tidak kuat ketika sudah berhadapan dengan perempuan. Makanya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yufliha qaumun wallau amrahu imra'atan. Tidak akan sukses satu kaum yang urusannya, kepemimpinannya diserahkan pada perempuan. Ngerepot kalau ada pemimpin laki-laki tapi dikendalikan perempuan. Ini bahaya sekali. Perempuan senantiasa, misalnya dasar atau filosofis kenapa perempuan dari tulang rusuk, ada yang menyebutkan karena perempuan itu pendamping, pembisik. Dan yang dibisikkan kalau perempuan salihah adalah tentang ketakwaan kepada Allah. Tapi kalau perempuan sudah mengambil posisinya laki-laki, yang dalam Al-Quran disebut ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki pemimpin bagi perempuan. Kalau sudah ngelonjak ke atas, itu siap-siap. Kalau perempuan sudah jadi dalangnya, laki-lakinya digerakkan untuk yang haram, itu siap-siap kehancuran. Nah yang kedua, fitnah perempuan bagi yang juga belum menikah atau non mahram. Ini yang menjadi fitnah di antara banyaknya fitnah akhir zaman, karena sekarang banyaknya perempuan-perempuan yang membuka auratnya, kemudian di tempat-tempat di mana sudah tidak ada batasan laki dan perempuan berkumpul. Rasulullah SAW menyebutkan tidak ada yang lemah akal dan lemah agamanya tapi bisa menghilangkan keteguhan seorang mukmin, keteguhan laki-laki, itu kecuali kalian. Sahabiah kemudian tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kami disebut dengan apa? Lemah akal dan lemah agama. Maka Rasulullah menyebutkan, kalian itu lemah akal karena dalam Al-Quran persaksian perempuan itu 2 kali lipat dibanding laki-laki. Jadi kalau dalam persaksian laki-laki 1, jika tidak ada maka perempuan 2. Atau jika 2 saksi laki-laki kemudian tidak ada, satunya laki-laki, maka yang satunya ini harus digantikan 2 perempuan. Kemudian mereka tanya lagi, ya Rasulullah, kenapa kami dianggap lemah agama? Bukankah kalian ketika sedang haid kalian tidak melaksanakan sholat? Artinya
jauh dari Allah, jauh dari berzikir kepada Allah, dan kalian tidak bisa melaksanakan puasa. Ini bapak-bapak, insya Allah kalau sudah yang berkeluarga, insya Allah pengalaman bagaimana sulitnya berkomunikasi dengan perempuan ketika masa-masa haid. Makanya hati-hati dengan fitnah perempuan. Tapi ingat, tidak mutlak Pak. Tetap perempuan itu yang terbaik adalah perempuan yang salihah. Makanya dalam Al-Quran kecenderungan orang-orang hebat senantiasa ditampilkan dengan perempuannya dan ditampilkan dengan keluarganya. Kisah-kisah para nabi itu banyak yang dimunculkan dengan perempuan hebat. Misalnya Nabi Isa alaihissalam itu senantiasa dinisbatkan kepada siapa? Sayyidah Maryam. Itu artinya beliau perempuan yang luar biasa. Nabi Musa alaihissalam juga disebutkan di surat Thaha, wa auhayna ila ummika ma yuha. Jadi yang disebutkan juga peran perempuan. Nabi Ibrahim juga memiliki istri, baik Sarah atau Hajar, istri yang juga luar biasa. Makanya kita harus berbangga apabila di rumah kita memiliki perempuan-perempuan yang salihah. Entah itu anak kita, entah itu istri kita, itu adalah harga yang paling mahal. Bahkan ketika di masa Umar ibn al-Khattab, ada utusan dari jauh datang kepada beliau, wahai khalifah, di kampung kami banyak terjadi kerusakan. Apa kata Umar bin Khattab? Pulanglah kalian ke kampung kalian masing-masing, pulanglah kalian ke daerahmu, ajarkan keluargamu surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Dan dalam surat An-Nisa itu banyak aturan-aturan yang terkait dengan perempuan. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk menegaskan poin ini ada tambahan ayat. Ini di surat Luqman ayat 33. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah kalian tertipu dengan urusan dunia. Kemudian hadis berikutnya, An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana yaqul, Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah saya minta kepadamu petunjuk, wattuqa, saya juga minta ketakwa, wal afaf, saya minta iffah. Iffah ini menjaga kehormatan, kemuliaan. Wal ghina, saya juga minta kecukupan. Ini doa di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Pertama yang kita minta adalah al-huda, mintalah petunjuk. Minta petunjuk Pak, agar kita benar-benar berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian Rasulullah yang disebut dengan atqon nas, akhshan nas lillah. Rasulullah ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah, juga minta ketakwaan. Ya, Rasulullah kan ketika ditanya oleh para sahabat tentang bagaimana mengatur keluarga, salah satu jawaban Nabi, fa inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Saya ini orang yang paling takut kepada Allah dan saya orang yang paling bertakwa. Tapi dalam hadis ini, meskipun beliau sudah ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang paling takut, paling bertakwa, beliau masih minta kepada Allah ketakwaan. Kita nggak ada yang jamin ini. Ketakwaan kita ini kan beragam Pak. Maka aneh kalau kita tidak minta ketakwaan. Ya Allah, jadikan kami orang yang bertakwa ya Allah. Bahkan doa yang masyhur yang surat Al-Furqan itu,
Kita berharap anak keturunan kita nanti menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Diminta ketakwaan. Kemudian wal afaf. Afaf ini menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan. Bisa afaf itu menjaga agar kita tidak terjatuh ke dalam penistaan, menjaga diri kita agar tidak terjatuh ke hal yang sia-sia, atau bisa jadi al-afaf adalah agar kita tidak meminta-minta kepada orang lain. Kemudian yang terakhir Rasulullah minta apa? Al-ghina. Rasulullah minta ghina. Apa artinya ghina? Apa ghina? Kecukupan. Rasulullah tidak minta kaya, tapi minta cukup. Makanya doa kita kalau pagi sore apa? Allahumma nina ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Apa? Allahumma nina bi fadlika amman siwak. Amman siwak. Ya Allah, cukupkan diri ini ya Allah. Cukupkan diri ini agar kami tidak butuh kepada selainmu. Kita minta-minta kepada Allah, minta kecukupan. Nah, bagaimana agar kita senantiasa diberikan kecukupan? Kita minta jiwa yang bersih, jiwa yang suci. Karena qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. Orang yang suci jiwanya, bersih jiwanya, maka itu adalah orang yang secukup-cukupnya, sekaya-kayanya. Karena Rasulullah menyebutkan laisal ghina an kasratil ard. Orang kaya itu bukan banyaknya perhiasan, walakinnal ghina ghinan nafs. Orang yang kaya itu adalah orang yang kaya jiwanya. Apa maksudnya kaya jiwanya? Jiwanya senantiasa bersih, sehingga dia tidak butuh kepada selain Allah. Dia butuhnya hanya kepada Allah semata. Kemudian terakhir, An Abi Tarifin Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, man halafa, siapa yang bersumpah ala yaminin, dengan satu sumpah, dia bersumpah, summa ra'atqallaha minha, kemudian setelah dia bersumpah ingin melakukan sesuatu, lalu dia melihat ada sesuatu yang dapat mengarahkannya kepada ketakwaan, falyatit taqwa, maka ambillah ketakwaan. Misalnya ada orang bersumpah, saya berjanji, bersumpah demi Allah, jika saya diangkat menjadi pegawai, nanti saya akan bermalam di hotel bintang 5. Sumpah ini itu bisa dibatalkan apabila melihat ada hal lain yang lebih mengarahkan kepada takwaan. Misalnya, tiba-tiba dia diangkat menjadi pegawai, lalu kemudian dia pandang uang yang dibuat nginap di hotel bintang 5, kenapa tidak saya pakai ke masjid? Saya akan taruh di kota amal, atau saya bagikan kepada tetangga, atau saya berikan kepada fakir miskin, atau saya berikan kepada kerabat dekat. Maka yang seperti ini, kata Rasulullah, sumpahnya sebaiknya dibatalkan. Kenapa? Karena yang satunya, yang pilihan kedua ini lebih mendekatkan dia kepada ketakwaan. Jadi tidak apa-apa membatalkan sumpah, tapi jika dia melihat sesuatu yang lebih mengarahkan dirinya lebih dekat kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkait dengan sumpah ini, yang pertama yang perlu kita tahu bahwa tidak boleh kita bersumpah
bersumpah dengan selain Allah. Rasulullah menyebutkan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Ulama berbeda pandangan, tapi saya lebih condong orang yang bersumpah dengan selain Allah dia dapat kesyirikan dan dosa. Seandainya dia tidak memenuhi sumpahnya maka dia tidak perlu membayar kafarah atau mengkafarah sumpahnya. Kemudian yang kedua, hati-hati kita dengan sumpah. Karena begitu sumpah ini tidak ditepati, maka nanti dia harus membayar kafarah. Bagaimana agar selamat dari kafarah? Yang pertama, sumpahnya disertai dengan kalimat insya Allah. Wallahi insya Allah. Baru kemudian sebutkan sumpahnya apa. Ini sudah azan. Baik, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Baik, saya lanjutkan sedikit tentang sumpah. Jadi jika ada orang yang ingin terbebas dari kafarah, maka pertama dia harus mengikutkan sumpahnya dengan kalimat insyaallah. Karena ada riwayat man halafa faqala insyaallah lam yahnath. Siapa yang bersumpah kemudian dia berkata insyaallah maka dia tidak melanggar. Kemudian yang kedua yang terkait
terkait dengan hal ini, itu orang yang misalnya bersumpah tapi dia lupa. Bersumpah ingin melakukan sesuatu tapi lupa. Maka kemudian para ulama mengatakan sumpah yang seperti ini tidak dikenakan kafarah. Sumpah yang seperti ini tidak dikenakan kafarah. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis, innallaha wada'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah tidak mencatat dosa atau pelanggaran bagi umatku apabila dia tidak sengaja, atau dia lupa, atau dia dalam keadaan dipaksa. Kemudian apa saja kafaratnya sumpah? Jadi misalnya orang bersumpah, demi Allah saya besok mau begini, ternyata tidak dilakukan. Apa kafaratnya? Ini ada di surat Al-Maidah. Yang pertama adalah fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imu, yaitu memberikan makan. Ini pilihan pertama, memberikan makan 10 orang miskin. Jadi ngundang 10 orang miskin, diberikan makan. Min awsati ma tut'imu, sesuai makanan yang biasa dia makan. Misalnya dia suka makan apa, yang diberikan itu nanti. Kemudian jika tidak bisa, au kiswatuhum, atau pakaian. Jadi pakaian 10 orang. Ini kayaknya lebih menarik pilihan yang pertama. Ulama berbeda, pakaian yang seperti apa? Imam Malik mengatakan pakaian yang sekiranya bisa menutup aurat. Jadi kalau yang diundang orang miskin dan semuanya perempuan, berarti semua pakaian itu kecuali wajah dan telapak tangan. Pokoknya yang bisa menutup auratnya. Kemudian jika tidak bisa, au tahriru raqabah. Kalau tidak bisa, maka dia harus membebaskan 1 orang budak. Ini tambah sulit lagi. Nah biasanya yang diambil ini yang terakhir, yang keempat, faman lam yajid, barang siapa yang tidak mampu memberi makan 10 orang miskin, ngasih pakaian, membebaskan budak tidak bisa, maka fasyamu salasati ayyam, maka dia harus berpuasa selama 3 hari. Ada khilaf apakah 3 hari ini harus berturut-turut. Jumhur mengatakan tidak harus berturut-turut, karena dalam ayat tidak disebutkan harus berturut-turut. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan sebaiknya dia berpuasa 3 hari dan puasanya berturut-turut. Itu pelanggaran atau bagi orang kafarah bagi orang yang melanggar sumpahnya. Agar apa? Agar dia terbebas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kajian kita. Sebentar lagi kita masuk waktu iqamah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji malam hari ini menjadikan kita lebih takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah dunia ini, fitnah lezatnya dunia, fitnah pernak-pernik dunia ini, dan seterusnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau ada yang ingin menambah, dipersilahkan. Kita masih punya waktu sampai iqamah.